Halo teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang penyair yang sekarang menetap di kampung halaman, jadi jurnalis kampung. Dia adalah Tendra BP. Halo Mas Men, apa kabar Mas Men? Halo Mas Men, baik-baik. Alhamdulillah. Jadi Tendra ini lagi liburan ke Jogja, lagi menyiapkan kumpulan puisi barunya setelah Botol Kosong terbit 2 tahun yang lalu. Nah, kita tunggu tahun depan buku puisi barunya segera terbit, teman-teman semua. Apa aktivitas sekarang, Bung Tendra? Ya, namanya di kampung, belajar jadi orang kampung. Susah juga jadi orang kampung itu ternyata. Apa susahnya? Ya, di kampung jadi jurnalis kampung, gitulah kira-kira. Nah, jadi nenek mama. nah, gimana? Aktivitas menulis masih jalan? Ya, kalau untuk menulis masih lah ya, karena saya juga di jurnalistik ya. Kayaknya belakangan banyak penghargaan foto, tulisan gitu. Kalau di kampung itu penting itu. Untuk sebuah eksistensi itu diukur dari penghargaan dan tidur di hotel. Oke, aman baterai kita aman. Tendra, selain puisi menulis apa lagi biasanya? Saya selain puisi menulis ya karya-karya jurnalistik lah ya. Sekarang jurnalistik ya. Jurnalistik, lebih fokus ke jurnalistik. Esai ada ya? Esai nggak begitu terlalu lah. Pengen nulis novel ya. Tapi ya itu juga. Kasus sama kayak Sunli nih jangan-jangan deh. Pengen tapi gimana, tanggung nggak kira-kira itu. Kalau cuma untuk misalnya bikin banyak perkata itu dalam kondisi demam pun 3.000 kata saya juga pernah melakukan ya. Tapi kan persoalannya bukan berapa banyak kata. Gitu kan. Tendra BP. Nah, biasanya kalau sekarang saya agak berkurang ya, agak menurun ya intensitasnya ya. Dulu cukup rame, selalu merespon isu-isu sastra di media sosial gitu. Nah, belakangan kenapa semakin berkurang ini? Saya lagi mau jadi sufi. Sufi cempedak hutan. Nah, jadi kenapa intensitasnya semakin menurun sekarang? Apa karena sudah tidak menarik lagi isu sastra hari ini atau gimana? Aku lihat fenomena media sosial itu kan sekarang cerewet. Jadi semua orang baru bisa ngetik aja dengan tanda baca yang berantakan sudah sangat kritis. Lihatlah di berbagai media sosial, di IG, di Facebook, Twitter atau di YouTube. Semua orang pengen jadi seorang komentator. Jadi hal seperti itu ya gimana ya? Apakah saya juga ikut terlibat dalam cerewet ya? Berbeda misalnya ketika atau ini panggungku silahkan diambil. Ya, biarlah orang pengen jadi lihatlah apalagi pas saat kasus cebong kampret itu media sosial menjadi tidak menarik. Sebuah dunia untuk kritis kayak gitu udah menjadi ya cerewet lah. Jadi terlihat betul ya ada kubu gitu ya. Ya itu seperti itu. Lagian kebebasan yang terlalu lah sekarang. Itu kan dulu kan aku kan pernah bikin essay juga ya. Nggak salah itu tahun 2010. Tentang kebebasan publikasi 2010? Ya, itu tantangan berbahaya. Berarti masih berlaku sampai hari ini ya peristiwa yang ditulis ya. Relevan ya. Ini terutama bagi pasca kontemporer nih. Wah, pasca kontemporer. Itu kebebasan publikasi sekarang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di satu sisi memang memberikan ruang untuk eksplorasi, tapi di sisi lain sangat berbahaya.
Makanya ya kayak redaktur media Indonesia, siapa namanya tuh, yang S3 di Rusia itu. Itu ketika dia masih mendewakan sebagai seorang redaktur sastra yang wah koran lagi kan ya diketawain lah zaman sekarang. Udah nggak apa lagi. Ya. Sekarang ini kan orang dimanapun bisa, orang bisa menjual karya dia dengan misalnya di IG, selebgram gitu kan. Orang bisa tanpa perlu redaktur-redaktur seperti itu. Tapi itu aku bilang lagi sekali lagi, mungkin aku agak suka repetitif ya. Tantangan inilah yang berbahaya. Di samping misalnya nggak ada, ini udah keluhan lama sih, kritikus yang sangat kredibel lah, yang berkompeten itu kan udah nggak ada. Itu juga, apalagi fenomena kuat kan itu juga. Ya. Jadi kita berada dalam arus kata yang cerewet, di mana-mana kita akan bersua dengan kata cerewet itu lah. Kemudian apakah saya ikut juga cerewet ya? Jadi merefleksikan ulang berarti ya kecerewetan selama ini ya. Bercita-cita pengen jadi supir. Tendra menulis mulai sejak kapan sih? Menulis serius ya maksudnya? Menulis puisi terutama. Menulis serius itu ya sejak saya di Jogja. Tahun berapa itu mulai? 1000 tahun yang lalu. Kayaknya banyak cerita-cerita menarik. Ada katanya sempat jualan koran segala macam kan. Diceritakanlah sedikit. Ya dulu saya baru-baru ke Jogja itu kan. Tahun berapa? Tahun awal reformasi 98 lah. 98 ya. Saya Itu tinggal nyapu-nyapu jalan ya. Setelah selesai ya. Karena sudah selesai baru habis demo orang ya. Iya. 98 ya. Kesini nggak jelas mau kuliah atau enggak juga nggak jelas. Penting berangkat dari dari rumah. Tapi dulu ada keluarga apa? Ada kakak juga di sini kan dia kuliah di sini. Ikut main sambil main gitu ya. Sambil main. Jadi 1 tahun itu saya ngapain? Jadi seminggu baru nyampe di sini saya nongkrong di jalanan kan, di lampu merah di pertigaan UIN kan. Kalau dulu kan IAIN. Oh iya. Sunan Kalijaga. Kampus saya itu. Ya, udah kenalan sama anak-anak sana, anak-anak penjual koran yang ngamen. Ya udah diajak jualan koran kan. Ya udah saya jual koran juga. Ya itulah. Ikut jualan koran juga. Jualan koran. Katanya juga ada bareng penulis terkenal juga. Coba? Sama penulis terkenal juga jualan koran. Oh, waktu itu ada juga Dampuri datang ke sini kan, dia mau ngelanjutin S2-nya. Oh iya Bang. Iya, dia ngomong dia kan dia ada satu kontrakan di sana kan, ada anak Padang, dan di kontrakan itu juga ada namanya anak-anak aktivis 98 lah. Ada dia satu sekolah dulu sama Dampuri atau SMA. Nah, ketemu sana. Kamu ngapain? Aku bilang aja aku jualan koran. Ikut dong tuh. Ayo. Dauri kuliahnya di UGM ya? Ya, dia di UGM, filsafat UGM. Saya juga masuk filsafat UGM. Tadinya? Pengennya sih gitu, tapi ya nggak cocok. Terima nggak? Lulus nggak? Ya lolos. Lolos? lolos. Nggak jadi? Nggak lolos. Terus akhirnya 99 ya? Ya 99, lalu masuk UMB. UMB kampusnya sudah di ini ya, di Ring Road ya? Udah, itu pertama kali saya di sana. Kampus yang punya lift lah. Oh iya. Itu pertama di Jogja. Oh iya, selain sastra berarti Tendra ini juga aktif dulu di teater ya, di teater tangga. Nah, terus gimana ketemu dengan teater? Ya tahun 99 ya udah saya masuk teater aja. Itu tahun pertama di Jogja, tahun pertama di kampus ya? Ya, di kampus ya. Waktu baru masih semester 1 lah ya. Masih pangki-pangki gaul dan bertakwa. Lagunya Sheila on Seven waktu itu. Oh, masa-masa itu ya. Ya udah, saya itu aja masuk teater tangga, terlibat di sana teater tangga. Selain itu saya juga dulu kan sempat juga masuk di Persmanya Nuansa. Oh, Persma ya. Ya, dan saya juga berteman lah dengan teman-teman lintas organisasi, misalnya anak-anak aktivis baik aktivis kampus, agama gitu kan. Iya. Ya, saya dulu kan cukup gaul juga. Aktivis dulu ya. Makanya kalau di UMI kalau nggak kenal saya berarti nggak gaul ya. Waduh. Berarti teater dan puisi gitu. Nah, bagaimana bertemu keduanya? Ya, dulu kan saya juga ada nulis puisi juga sih. Dari sebelumnya? Ya, nulis puisi, tapi ala-ala puisi-puisi nggak jelas, bukan puisi sih. Dari waktu kecil itu kan saya kan salah satu penggemar pantun. Oh, pantun. Oh. Jadi dulu kan ada mingguan Canang gitu ya. Oh iya, Canang.
masuk ke daerah. Mari pantun namanya. Ya, ada yang pantun itu saya baca terus. Kemudian kan kebiasaan waktu kecil itu dengan teman-teman kan berbalas pantun tradisi. Kadang-kadang nongkrong waktu kecil itu. Ya udah itu. Jadi kalau dibilang dasar saya berpuisi ya memang dari kecil itu saya udah ada membaca pantun dan berpantun-pantun sama teman-teman kan. Salah satunya pantun favorit itu kan anai-anai tabang karimbo. Wah, tiba dirimu makan padi. Sadang. Ya, lanjutkan Mas tahu. Yang jorok-jorok ini Mas otaknya kencang Antarsari. Oke. Nah, di Jogja apa namanya bersentuhan dengan serius dengan puisi gitu, apakah karena di tangga atau belajar sendiri atau ketemu komunitas lain gitu? Ya dulu saya termasuk awal-awalnya saya termasuk malu juga bergaul di dunia sastra. Saya lebih banyak di teater gitu ya. Kemudian saya lebih banyak misalnya dengan otodidak pada awal-awal itu. Kan dulu kan ada Sibersastra ya. Akhir tahun 2000 tuh puisi saya udah dimuat di sana. Jadi saya udah kerajingan sana sehingga saya jarang mengirim ke koran kan gitu. Online ya? Ya online dulu Sibersastra. Ya. Kemudian di Sibersastra itu sering dimuat, bahkan salah satu puisi saya tuh yang Tuhan telepon aku dong itu kan yang banyak ratingnya gitu. Lawak-lawak gitu kan. Oh iya. Nah, ya udah 2000 berapa ya? 2004 saya ditawarin nerbitin buku sama teman anak teater kerikil kan. Dia bikin penerbitan. Dulu kan saya kan pernah nyutradarai pertunjukan mereka juga kan, mau dibawa sepatu keliling berapa kota. Tasikmalaya, Bandung, Jakarta. Teater kerikil ini Bandung. Ya, anak Indramayu. Indramayu. Udah anak-anak sana ya karena kerap ya Pak Sud kami terbitkan ya oke terbitkan. Suruh minta pengantar sama dia, aku kan pada saat itu kan nggak mau minta pengantar kan. Akhirnya ya karena dia pertimbangan tuh ya minta pengantar. Akhirnya aku minta sama Bang Saud kan karena Bang Saud aktif ya. Sudah berteman itu ya tahun segitu ya 2004 ya. Ya kenal belum secara ngobrol belum, cuma aku baca tulisan dia kan dulu kan ada mailing list kan. Aku ikut di sana. Ya udah kasih sama Bang Saud. Saya kan pemalu. Ya kayak puisi 3 anak kecil malu-malu. Ke Salemba sore itu. Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga membawa udut. Pita hitam pada karangan bunga. Bagi kakak kami yang tertembak mati sore tadi. Penggemar Taufik Ismail. Itu kan ada di buku pelajaran. Rajin Mas Ben ya. Berarti Tendra berangkat dari ini ya, dari sastra cyber ya. Nah itu kan juga masa-masa itu kan juga polemiknya juga cukup kencang ya soal sastra internet ini ya. Iya. Tapi saya pada saat itu kan saya sadar lah posisi saya masih kecil lah. Masih belum ya saya nggak berarti nyimak aja. Saya nggak ikut komentar yang menjadi sotoy gitu ya. Umur awal 20-an itu kan. Nah, bahkan ketika FKY habis terbit buku itu FKY 2014 saya kan diundang juga, kan ada ngadain 30 tahun jejak langkah sastra Jogja. Di sana kan ada yang gelombang satunya ini, gelombang 2-nya ini kan, gelombang 3-nya ini. Gelombang 3 itu termasuk Putut Raudal Tanjung Banua, kalau nggak salah Eka Kurniawan juga ada, dan saya ada waktu itu. Wih, wah, saya kaget kan. Gugup. Akhirnya saya pulang kampung, nggak berani. Nggak datang saya. Itu yang Mas Hamdi kalau nggak salah yang FKI pada saat. Saya nggak pede Pak. Ya udah mungkin karena udah suntuk di teater 2017 kan berpikir juga teater kan kerja komunal. Nanti seandainya saya sendiri gimana sih? Nah, saya harus bergaul mulailah malu-malu datang ke Mas Indra Koto. Saya penggemarnya salah satu cerpennya Mas Indra Koto. Oh iya, saya kenal orang itu, Yang judulnya Burjo itu loh. Dimuat di Kortem itu Koran Tempo. Nah, udah itu kemudian terlibat membantu FKY 2007. Nah, sejak itulah saya mulai kan. Benar, Mas Ben. Oke. Berarti acara sastra pertama yang mengundang Mas Men berarti FKY 2004 ya? 2004. Tapi 2001 karya saya udah dimuat juga di Filantropi Jogja, Filantropi FKY. FKY juga ya? Ya, itu kan ya penulis waktu itu ya Eka Kurniawan, ada Raudal juga. 2001. 2004 itulah saya diundang dulu pertama kali. Tapi saya nggak pede. Saya merasa kapasitas saya belum pada saat itu. Jadi bukan tiba-tiba seperti
seperti soto atau apa, saya kan proses juga dulu. Nah itu ketika praktis suka hobi maki-maki di Facebook. Dari awal-awal buat si teman-teman Cinta Jojo itu bukan berangkat saya pengen caper, enggak. Tapi saya menyimak dulu, mulai dari perdebatan di milis apa aja. Ya, tetangga juga bukan mencari eksistensi dari ya dengan marah-marah seperti itu, enggak juga sih. Ya buat lawak-lawak kan lah, karena pada saat itu kan saya capek liputan waktu kerja di KR kan di minggu pagi. Wah, ada apa sih? Oh ya, di Jogja dulu sempat di KR di minggu pagi dulu ya. Iya. Lama berapa tahun itu? Ada 1 tahun. 1 tahun. Habis itu sempat di Jawa Pos apa? Di Jogja Raya Jawa Pos bentar. Sebelum akhirnya jadi jurnalis Kampoeng tadi ya. Pulang dulu. Dulu. Udah suntuk kan mau ngapain. Balik. Nah, jadi jurnalis kampung ini kan ya 2019 lah. Sebab di kampung kan butuh status sosialnya penting. Ini menarik nih kita obrolkan. Jadi buku puisi pertama itu kita pindah tempat ini ya. Ini ya Tuhan Telepon Aku Dong ya. Tahun 2004. Penerbitnya Gembala Media. Gembala. Oh, sempat cetak ulang juga itu. Weh, cetak berapa itu Mas Men? Cetak berapa itu dulu? Berapa ya? Yang pertama tuh 1000, kedua 2000. Wah, canggih masa itu ya. 3000 loh itu. Ya mesti lawak-lawak lah. Kemudian puisi kedua terbit tahun 2011. 11. Oh, 11 ya. Oh, lumayan jaraknya ya. Manusia Utama. Lalu kemudian tahun 17 ya? 17 atau 18? Iya, 17. 17 ya. 2017. Iya betul kosong. Ini apa beda ini masing-masing Tendra melihat dari 3 antologi ini, pembedanya apa? Ya perjalanan waktu ya masa-masa lah, usia. Kesalahan usia juga mempengaruhi, empiris juga. Empiris bacaan juga mempengaruhi. Iya. Itu aku lebih pada persoalan waktu. Oh, masa segini saya nulisnya seperti ini toh. Itu kan sejarah menulis. Segini ya, kita baca lagi ya. Seperti ini. Nah, semua pada tahun 2011 saya seperti ini. Iya. Seperti ini kan dia kan kalau 2017 kan 2007 sampai 2011. Nah, kalau yang 2011 ya manusia. Kan itu. Kemudian yang botol kosong seperti itu. 2011 ke atas gitu ya. Oke. Ya, 2012 sampai 2017. Puisi-puisi Tendra ini banyaknya puisi-puisi pendek ya? Pendek ada juga autobiografis juga ada. Ya pengaruh-pengaruh termasuk juga aku juga belajar haiku dulu kan. Senang haiku, senang pantun, puisi-puisi tradisionalnya kan senang. Cuma ketika aku masuk ke dalam sana ya aku berusaha untuk itu nggak menjadi seperti itu kan, apa namanya, nggak kelihatan lah seperti permainan unsur-unsur musik atau bunyi yang rima-rima metafora segala macam. Nah yang itu pun misalnya di haiku aku nggak terlalu di pada imajinatifnya tuh ya nggak terlalu, tapi aku pengaruh puisi tradisional ya itu pantun sama haiku. Siapa penyair yang berpengaruh di bagi Tendra? Ya Khairil berpengaruh. Salah satunya ya. Tapi juga banyak teman-teman ini yang menyukai puisi-puisi Tendra misalnya yang mengaku suka dengan Tendra, karena kan memang untuk satu angkatan, kita itu satu angkatan ya, artinya kita kan proses sama-sama belajar, sama-sama meniru kan kayak gitu ya, tapi kan tidak banyak yang menonjol gitu untuk kita. Nah Tendra ini salah satu penulis yang menonjol, karena saya tahu beberapa teman-teman menyukai puisi-puisi Tendra gitu, sebagai ini mereka lah, sebagai contoh karya yang sebenarnya yang oke gitu. Nah kenapa Tendra tidak memilih, kan di masa itu juga media massa kan sedang tren banget ya, koran itu, majalah gitu. Kenapa memilih tidak main di jalur itu? Pertama aku lihat terlalu ribet ya. Ini kemudian nunggu ini, kemudian euforia seperti itu kan aku orangnya nggak senang euforia. Anaknya baik.
anaknya baik. Gak kena euforia yang itu. Apa namanya? Ya seperti itulah. Meskipun ya kelihatan nggak jelas, ya aku tetap punya sesuatu hal. Misal aku nggak ambisius orang. Asal kenalin itu juga enggak. Kadang-kadang aku jadikan lelucon kan. Bahkan di Padang kan aku bikin diriku menjadi aja. Aku ini penyiar internasional loh. Ya aja sama orang-orang ya biarin aja. Aku nggak punya ambisius seperti yang wah gitu. Oh, target ini enggak. Aku lebih pada ngalir. Tapi kalau dipancing, ya aku juga siap untuk menunjukkan ya. Seperti misalnya fenomena misalnya dulu kan tren teman-teman itu wah bangga dengan festival internasional. Iya. Aku udah mati aku juga bisa. Kalau mau ya. Ya dan itu terbukti 2012. Nah, apa sih bedanya? Dan aku di sana pun tidak menjadi mendem-mendemku. Oke. Toh dengan aku tidak mengirim di koran, aku tidak menjadi mendem-mendemku. Aku punya teman akrab dari penyair besar dari daerah Afrika Selatan gitu. Ya, lebih kepada itulah. Aku nggak terlalu suka meskipun pelangian nggak jelas kayaknya. Aku kan nggak punya ambisi, orang punya target segini, harus terjual segini, harus gini. Aku nggak ngalir aja. Lagian hidup kan lucu-lucuan aja kan. Nah, hari ini Tendra di tengah senjakala media juga ya, makin banyak media yang tidak punya lagi rubrik sastra kayak gitu ya. Terus kemudian muncul media-media online, kemudian juga muncul blog, terus kondisi menerbitkan buku juga lebih gampang. Nah, Tendra melihat ada ini juga nggak sih fenomena ada sisi baik atau sisi buruknya nggak sih dari fenomena baru ini? Kalau sisi baiknya ada ya. Ya ini kan normatif lah ya. Wah ini meriah. Gitu. Tapi bagaimana ini tidak menjadi sebuah kembang api atau andayang? Gitu. Andayang apa nih? Andayang itu kan daun kelapa kering. Cepat terbakar dan cepat habis. Oke. Kalau cuma itu aja yang dibakar. Tapi kalau andayang ini sangat berfungsi ketika dia penyulut api, kayu bakar. Tapi kalau andayang saja atau daun kelapa kering itu saja dibakar, dia ngalah. Dan ini harus diwaspadai fenomena kalau yang pengen jadi immortal ya. Keabadian. Ini Indonesia kan di situ persoalannya kan persoalan itu. Sehingga kita kan menjadi pertanyaan sejauh mana sih sastra kita bisa berbicara di luar. Diterjemahkan banyak tapi nah itu kan coba lah. Ya, berapa lah untuk misalnya untuk kalangan penyair saja. Diterjemahkan di luar ini tapi bisa berbicara nggak puisi dia? Ya gitu dong. Kalau aku boleh sombong, aku cuma 3 biji diterjemahkan ke Johani dalam sebuah festival, puisiku berbicara. Ya kalau aku pengen sombong, tapi kan aku orangnya anak baik. Anaknya baik. Ya buat apa gitu. Jadi itu fenomena andayang ini. Tapi kalau kebutuhannya memang kebutuhan untuk sebuah popularitas, ya sekedar gitu aja. Jadi pemanfaatannya. Pemanfaatan, apalagi sekarang fenomena yang sangat menghancurkan itu ya fenomena kuat kan. Nah, kuat ini kan menjadi suatu instan lah, orang tidak terlalu banyak berpikir. Ya, anak-anak muda tuh langsung nyerap kuat. Aku pernah ngasih pelatihan menulis ya di kampung dulu. Aku suruh mereka untuk bercerita sederhana tentang aktivitas mereka sehari-hari aja. Yang mereka tulis kuat. Nah, SMP, SMA, aku dahsyat banget orang bisa menasihati hidup. Aku aja untuk menasihati hidup makin bertambah usia ini makin takut gitu. Menasihati gitu. Orang udah bisa menasihati hidup, ada lagi gini kan. Wah, luar biasa. Itu fenomena luar biasa atau memang dunia udah dahsyat. Apa acara sastra terakhir yang diikuti apa Ten? Acara sastra yang terakhir yang diikuti? Aku diikuti Jogdikpres kemarin ya. Yang 2019. Terus ini juga kemarin teater juga kayaknya pentas kemarin. Teater kemarin tuh ya PKD ya, yang jalur rempah itu yang performaan ada kebetulan teman minta tolong dan ya aku bantulah gitu. Habis pada saat itu aku habis dapat gratis dari Pulitzer Center jurnalistik liputan Rainforest Journalism. Gitu. Ya udah.
itu juga ada fenomena seperti itu. Orang kan berpikir bahwa puisi ini harus puisi yang menghasilkan uang. Benarnya enggak. Aku puisi itu lebih kepada perspektif. Wah, menarik nih. Nah, ini menarik nih. Sudut pandang kita melihat segala hal. Iya, iya. Di sana diolah. Kalau berharap pada puisi menghasilkan uang enggak. Tapi kita bisa menghasilkan uang di tempat lain misalnya. Ya, misalnya aku ikut lomba fotografi. Aku baru terjun di fotografi. Iya, iya. Enggak masalah teknik, mungkin aku masih minim, tapi aku berangkat dari perspektif sudut pandang puisi. Oh, oke, dia jadi puisi ini bisa dipakai untuk melihat dengan kacamata puisi ya, hal-hal di luar teks puisi ya. Di luar puisi lah kita bisa mencari makan. Makanya ini bukan aku menjadi heroik juga, enggak. Itu sebabnya kalau orang sangat bergantung hidup dari puisi ya hidup, tapi puisi bisa menghidupkan. Ketika kita membawa ke dunia yang lain, aku juga bisa berani karena puisi juga. Ya kalau udah marah ya nggak ada yang besar lagi. Diadang aja kan, mau terjadi pun terjadi kan. Itu keberanian itu muncul kan karena aku mempelajari puisi. Iya. Puisi itu mengajak orang untuk berani sudut pandang, mengolah sudut pandang juga perspektif kita. Nah, tapi kalau kita cuma suntuk dengan puisi, aku bisa masuk ke militer. Itu karena puisi juga. Tapi kalau aku kaku dengan puisi, ya, lebih baik jadi tentara gitu. Itu menariknya kan, karena kita harus masuk ke berbagai kehidupan. Karena puisi kan seni penulisan tertua di dunia. Ya, dari sana. Tapi kalau berharap menjadi penyair yang adiluhung lah gitu. Ya, enggak lah. Berarti puisi memang sebagai sebuah media ya. Tendra memperlakukannya puisi sebagai media ya. Ketika misalnya dia bukan kerja yang memang dipaksakan gitu ya. Dia hadir sewaktu-waktu berarti ya. Ini menarik sih. Tidak apa namanya bekerja untuk puisi gitu ya. Tidak semata-mata puisi harus menghasilkan dari puisi. Menghasilkan ya kalau secara materi tapi aku menghabiskan banyak hal untuk puisi. Karena itu tempat proses eksplorasi labur gali. Ya katakan dunia imajinatif ya. Dunia imajinatif kan lewat kata kita kan. Lewat kata itu lah mana-mana. Salah satunya seperti itu. Tadi puisi kan menyediakan ruang seperti itu. Jadi bisa dimasukin kemana-mana saja. Tinggal kita kaku enggak. Mau gaul atau enggak. Kalau memang semata-mata dengan puisi, tapi aku tetap juga menghormatilah teman-teman yang memang itu kan pilihan ya, masing-masing kan ada pilihan. Memang biar konsentrasi dengan dunia kan nggak seperti dulu lah. Kalau zaman-zaman waktu diukur oleh minuman teh atau jarak diukur oleh pelemparan batu, pelemparan tombak dengan berapa purnama mungkin bisa lah kita menjadi seorang penyair yang adiluhung. Sekarang dunia udah gila berkembang kan. Nah, Tendra merasa kesadaran itu muncul dari perenungan personal atau lingkungan? Bisa juga pengaruh dari personal juga, lingkungan tetap ya. Saya bergaul kan waktu di sini kan memang lebih banyak kan dengan teman-teman yang bergerak di dunia seni kan, dunia intelektual, dunia seni, dunia pergerakan gitu. Nah ketika saya pulang kampung, saya memutuskan pulang kampung itu jadi pertanyaan, gimana sih seorang bisa nggak saya bisa hidup di sana, di kampung, di dunia yang memang tidak seperti ruang-ruang wacana diskusi yang begitu kuat di Jogja. Saya memutuskan untuk tinggal di daerah, bukan daerah yang seperti Kota Padang lah gitu ya. Ya memang kampung betul. Bisa nggak saya hidup di sana? Itu sebuah tantangan. Kembali ke kampung ya. Kembali ke kampung. Apa tantangannya? Oh, ini seperti Mao Zedong ya. Bisa mengepung kota. Tantangannya kita harus banyak, pertama mengurangi ego. Kita harus sadar bahwa dunia kampung punya kehidupan sendiri. Mereka punya cara pandang hidup sendiri.
kalau dalam perspektif kita mungkin rendah. Iya, Rendah. bisa iya. Tapi kita belum tentu juga sanggup itu. Hmm. Saya bukan datang sebagai seorang periset atau seorang fotografer yang keren, lalu gini bikin kampung gini. Wah, dahsyat lalu dijual. Wah, apa namanya? Sangat eksotik. Lalu dijual buat orang-orang urban. Enggak. Saya hidup di kampung. Jadi bagian ya. Bagian nadi dari orang banyak itu. Nah, seperti itu. Ini kan tantangan secara pribadi ya. Saya bukan datang dalam waktu sebentar, misalnya sebulan 3 bulan gitu kan, melakukan riset. Nah, lalu mengklaim bahwa wah kampung seperti ini. Nah, tapi saya hidup sana. Oh, ternyata kesulitan inilah yang saya lalui. Bisa nggak puisi bertahan di sana? Iya. Kayaknya di Botol Kosong banyak puisi-puisi bertema itu ya. Soal kampung halaman, soal kesenjangan itu tadi itu, terus kemudian refleksi si penyairnya, artinya kan berpindah ruang gitu. Iya. Ya seperti itu. Ya kan saya kan banyak autobiografis ya. Saya cenderungnya autobiografis. Ya seperti itu. Ya kenapa saya menariknya autobiografis meskipun orang berbicara tentang hal-hal yang besar itu. Menempatkan seorang autobiografis ini pada persoalan empiris, dia ngalami. Ya kalau kayak di Indonesia misalnya Wiji Tukul. Wiji Tukul itu kan membuat puisi-puisi protesnya bukan sebagai sesuatu yang buat gaya-gayaan heroik. Berbeda misalnya dengan Taufik Ismail gitu ya. Ya, ini fenomena ya. Saya di sini bukan apa ya, tapi kita lihat secara Wiji Tukul dia terjun langsung. Dia bagian ya. Bagian dari nadi itu sendiri. Taufik Ismail enggak. Nah, ini kan fenomena. Di sini menariknya puisi-puisi autobiografis. Dan kita harus bisa nggak puisi ini tidak cuma tentang duka lara aku pribadi kan itu. Bisa nggak? Kalau bukan lagi menceritakan empiris, memindahkan pengalaman itu. Nah itu, kalau misalnya Bukowski lah gitu kan. Atau kalau di Amerika terkenal atau Kairil salah satunya. Iya. Kalau yang untuk apa kan ya termasuk misalnya Wiji Tukul itu. Nah di sana tantangan puisi-puisi autobiografis itu. Ya. Tapi kalau untuk menjadi bijak, ada juga orang yang bijak untuk menulis puisi, mengeluarkan nasihat. Wah dengan apa-apa yang besar-besar, aku nggak bisa seperti itu. Aku ngalami, makanya lebih suka mengalami, dan yang aku alami itulah menjadi sebuah retrofleksi, menjadi sebuah puisi. Jadi puisi bukan hayalan. Oke. Siap, menarik. Di naskah juga, Tendra nulis naskah teater juga. Oh, naskah teater lebih kepada pertunjukan yang dibutuhkan itu, bukan untuk misalnya kayak Putu Wijaya atau Rendra kan bisa dipakai oleh yang lain. Aku ya kalau menulis puisi lebih kepada bukan naskah ya, apa namanya, semacam skrip lah ya. Itu sebuah pertunjukan ya, habis untuk pertunjukan itu lagi belum nggak bisa dipakai satu pertunjukan ya. Yang lainnya mungkin nggak ngerti dia. Nggak bagus lah punya aku mungkin bagi mereka. Tapi kepada kebutuhan itu aja. Pertunjukan ya. Pertunjukan misalnya dulu aku bikin ya, kita pernah garap Raja Winangun gitu ya, yang jangan rusak hutan kami kan ya, buat itu aja satu pertunjukan ya, ya. untuk satu pertunjukan itu aja. Ya, menarik. Nah, bagi Tendra gimana Jogja ini menariknya di sini nih adalah kalau untuk akses pengetahuan sekarang kan udah lumayan terbuka ya, apalagi dengan internet ini. Lebih pada pertemuan berbagai macam etnis ini, kultural. Aku yang sukanya di sana aja. Beragam. Iya, beragam, belajar dari dari orang-orang dari daerah-daerah lain bagaimana. Itu yang menariknya. Pertemuan orang di sini bertemu semua. Terutama orang-orang Indonesia lah. Di sini aku bisa kenal orang Timur ini karakternya seperti ini. Oh, Jawa itu seperti ini. Oh, Sumatera selain Minang, selain seperti ini. Kalimantan misalnya Dayak seperti ini. Dan di sini kekayaan itu yang bagiku sangat menarik.
Ya kalau untuk sekarang, untuk kehidupan ya tidak menarik untuk ditinggal karena biaya hidup di sini tinggi. Tinggi juga ya, tinggi ya. Ya, sangat tinggi. Tapi dia punya ini ya, ada keterhubungan sekarang ya. Tendra dengan Jogja sebagai tempat tumbuh dan berkembang ya. Ya Jogja banyak mengajarkan yang kita kan manusia tuh, aku nggak mau heroik untuk menolak kenangan itu, enggak. Kita manusia, kita punya memori. Tubuh kita ini kan memori yang menumpuk sebenarnya, memori yang menumpuk. Ya, dan kita tidak akan pernah terlepas dari baik atau buruk kenangan itu, pasti satu saat dia muncul. Menarik. Jadi kalau sekarang memang tidak dulu atau memang tidak tertarik lagi jadi rame-rame di medsos gitu. Ketika ada satu masalah, satu isu apa gitu, atau memang Tendra merespon isu-isu tertentu saja gitu. Ya tertentu lah, nggak selalu saya harus menjadi cerewet lah gitu ya. Lagi lebih banyak yang berkompeten lah untuk mengurus hal seperti itu. Saya mengurus hidup saya aja udah susah. Jadi adalah saya udah punya masa untuk ribut-ribut seperti itu, dan masa itu udah selesai bisa. Ya sekali-sekali tetap nimbrung, itu penting atau enggak penting sih, karena energi untuk seperti itu besar, sangat besar, apalagi kalau kita terpancing pada emosi. Bahwa emosi itu besar dan itu mempengaruhi yang lain, makanya mengkomentari hal yang memang perlu untuk dikomentari gitu. Jangan kegatelan lah mau cari jemarinya. Lebih banyak fungsinya lah gitu kan, untuk ya ngupil kan. Nah di Padang sendiri, di Sumbar maksud saya, di Sumbar sendiri gimana Tendra melihat aktivitas kesastraan selama Tendra di terlibat kalau sekarang di kampung ya, tinggal di kampung ya? Posisi gimana aktif teman-teman gitu? Sastra di sana ya, kalau untuk Minang itu mereka kan secara tradisi mereka memiliki tradisi sastra lisan yang kuat gitu ya. Ya mereka biasa dengan bermetafor dalam percakapan sehari-hari, kata-kata kie gitu kan. Itu kalau untuk sebuah tradisi ya dalam komunitas di sana saya tetap ya berteman lah gitu kan. Karena memang tumbuh tidak bareng-bareng secara langsung ya, tidak tumbuh bersama dengan mereka ya, teman-teman ini ya kebanyakan ya. Tapi misalnya kan mengenal kemudian kan ya. Iya, mengenal. Tendra tumbuhnya di Jogja, gitu, sementara teman-teman kan di Padang gitu ya. Iya. Tapi hubungan terbangun cukup baik ya. Terbaik. Teman-teman baik juga, di Padang baik. Misalnya kayak Iyut Fitra lah. Iyut Fitra selalu setiap ada kegiatan dia yang ayo Ten ke sini kan. Oh iya. Dia merespon baik. Oh iya, Iyut Fitra ini di Payakumbuh ya. Dia punya intro ya. Intro sudah cukup sangat panjang usianya ya. Iya, sangat panjang dan energi dia bagus lah. Energi dia bisa seperti itu kan, berangkat dari kampung dan dia di Payakumbuh dari muda sampai dia bertahan sampai itu kan. Itu mengajarkan bahwa bisa merubuhkan sebuah pusat-pusat, bahwa kita bisa bikin pusat-pusat sendiri pusatnya. Nah yang penting kan seperti itu, kayak Godi Usnan misalnya, dia dari pedalaman muncul kan. Oh iya, Godi, ngomong-ngomong Godi nih bukunya mau terbit loh Januari ini. Oh iya, kemarin itu ya penyembah belalang bukan penyembah belalang, bertemu belalang, bukan belalang. Kalau itu bikin gula enak loh. Itu kalau di Kulon Progo iya, di Gunung Kidul jadi keripik itu. Keripik belalang namanya. Di sana ya makanan favorit ya. Aku termasuk suka belalang juga. Sudah baca, tapi yang baca ada gula ya? Enggak, maksudnya yang puisinya Godi bukan belalang. Belum. Oh, Godi belum kasih lihat. Belum kasih lihat. Oh, oke. Tapi bagus lah dia. Dulu dia waktu dia sering-sering itu aku bilang ya, kamu nulis ya di mana kamu berada lah. Ketika dia baru-baru ngeri puisi ke aku kan, puisinya apa bedanya dia ketika dia berada di sini dengan ya cobalah, makanya ya ada noken-nokennya sekarang. Ya. Jadi Godi Usnad ini bercerita dia membaca 2 buku puisi ketika di masa-masa awal dia di Papua ya. Satu buku puisinya Jokpin dan satu lagi Tendra BP. Jadi
di Godi ketika itu hanya ada 2 penyair di Indonesia. Joko Pinurbo dan Y Tendra BP. Ya sekarang sudah berkembang ya. Jadi ini kemarin dia ikut DKJ terus naskahnya masuk 3 KLA. 3 yang mencuri perhatian. Ya KLA yang mencuri perhatian juri. Kalau untuk standar-standar Indonesia kan ya seperti itu. Tera sendiri gimana melihat ya misalnya generasi-generasi muda kayak Godi dan lain-lain, pertumbuhan teman-teman yang intens ya, emang serius di sastra ini gimana? Kalau Godi ini menariknya tuh dia melawan keterbatasan dia. Ketika dia dulu dia kan di pedalaman dia ngakunya kan. Guru di Kirom, daerah guru SD di Kirom perbatasan PNG. Dia ngirim puisi katanya sampai jalan kaki ke kota 8 jam atau manjat pohon kan. Nah perjuangan di sana tuh bagiku menarik. Makanya ketika tuh aku sempat sampai ngirim buku ke dia kan. Ya penghargaanku lah terhadap dia. Apa puisi yang mana itu? Manusia Utama. Manusia Utama ya. Beberapa buku kirim. Nah itu kalau sekarang tuh ada nggak yang memiliki spirit seperti itu ya, bukan heroik ya, spirit seperti itu, ketekunan ya. Ya dengan fenomena 15 detik viralnya TikTok. Wah ini menarik. Ya kan, kalau Andy Warhol masih 15 menit kan, yang pop artnya yang itu yang Wisoda dengan televisi. Sekarang 15 detik. Dunia yang cepat untuk cepat, lebih cepat. Orang bisa terkenal dengan follower yang banyak, orang sudah merasa wow gitu kan. Itu persoalannya, apakah dia akan menjadi seperti TikTok? Habis itu selesai kan. Iya. Saya percaya karena kalau ngomong soal itu karena tadi itu dia berangkat dari dari media tadi itu Bumi Manusia itu ya. Absas itu dulu ya awal-awal ya. Dulu aku di Cyber Sastra ya, sama mailing list kan banyak dulu ya. Iya, ada mailing list penyair dulu. Ya. Dia lahir dari sastra yang dianggap di masa itu sastra tong sampah kan. Ketika itu ya, tahun 2000-an ya. Jadi kita ketemu tahun 2004 ya. Bukan, kita tahun berapa kita ketemu itu? Tahun 2006 kalau salah. 2005 apa 2006? 2006. Waktu itu di Kedai Kebun. Jadi si Tendra mengintip dari jendela di Kedai Kebun waktu itu nonton apa kita dikenal Bang Raudal. Ini orang awak nih gitu. Penyair juga katanya. Oh iya gitu. Terus si Tendra dengan kayak oh iya Mas Men. Nah, itu ya. Setelah itu ya Tendra juga main dengan kawan-kawan ini di Putika ya, karena kami juga ada komunitas dulu, terus Bang Saud dan lain-lain agak lebih intens ya sentennya masa itu ya. Ada Dea Anugrah juga. Ini kolaborasi. Kalau sudah ada kolaborasi Tendra, Dea dan Saud Sitomorang nih, ini heboh nih. Sudah itu tahun-tahun horor itu. Ya menarik juga. Ketika itu media sosial baru kan. Iya. Orang belum banyak yang berani sekarang ini orang nggak jelas saja udah berani. Iya. Yang Tendra ketika itu ikut lomba puisi Jawa Timur apa? Yang lomba puisi yang juara 2 ya? Oh, yang tabloid nyata. Tabloid nyata Tendra. Ya itu puisi menarik. Jadi Tendra, aku melihat itu si Tendra ini ternyata di tengah tingkahnya yang cengengesan itu ternyata puisinya memang asik gitu dibaca gitu. Menarik gagasan-gagasannya. Segar gitu. Hal-hal kecil yang kemudian menjadi sangat menarik. Rokok Mas Men apa? Terus sekarang sudah ada beberapa puisi yang sudah jadi lah gitu. Masih ya. Ada. Saya juga dari dulu kan memang tingkat produktivitas yang menarget kan nggak ada. Mengalir ya. Mengalir lah dalam arti saya mencari bahan dulu. Bahan ini bukan inspirasi istilah-istilah itu ya. Ya saya hidup dengan membaca, dengan kehidupan lain, dengan dunia misalnya jurnalistik, fotografi atau ke ladang gitu kan. Nanti kan menumpuk ini dan memori ini jadi ada momentum puisi. Pada saat itu saya pengen nulis puisi. Ini bisa nggak jadi puisi? Oh ternyata enggak. Oh ini bisa seperti itu. Tapi ini nggak Mas Men, ada nggak merasa misalnya dianaktirikan lah dalam sastra Indonesia
merasa begitu juga nggak? Ya udah capek lah. Ini sempat merasa dana diri kan juga. Biarin aja lah orang itu. Ya aku orangnya juga nggak ambisi. Ya, gitu. ya. Ya biar aja. Nggak ada target apa-apa Ya, juga. orang mau ini gini. Ya apa toh tuh kalau mereka orang sangat heroik dengan festival internasional, ya aku juga bisa kan. Ya. Kalau aku mau ya. Kalau mau, dan itu terjadi, dan itu aku cuma membuktikan itu aja, bukan. Ya. Oh, orang menang lomba ya aku bisa juga menang lomba. Bikin buku saya juga bisa bikin buku. Bisa bikin buku. Iya. Tapi kan persoalan kan yang dibutuhkan tidak aksesoris kan. Aksesoris seperti itu. Ya orang nggak nganggap lagi ya nggak masalah. Orang nggak nganggap lagi ya selesai. Ya itulah masa aku ngapain lagi dipaksakan kan. Oh fisikku apa ya udah selesai. Nggak bukan sesuatu hal yang harus dipaksakan. Ini loh orang kan kadang memaksakan diri seperti itu. Iya. Ya udah selesai, kalau masalah udah selesai. Tapi kan itu pembuktiannya di sana. Iya. Lebih tulus ya, tulus ya. Tulus apa ya? Tulus harus itu dosenku. Iya, tulus dan ikhlas. Ya. Siap menerima segala tiba. Ya. Menerima segala tiba. Apa intensitas dengan kawan-kawan sesama penulis ketika sekarang masih ya komunikasi segala macam? Komunikasi masih ya. Sekarang ini kan kita nggak cemas lagi kehilangan. Kalau seandainya nggak ada internet, mungkin aku berpikir untuk pulang kampung misalnya kan. Iya. Ya, mungkin aku akan sangat tertinggal dengan informasi. Nah sekarang ini orang tinggal di kampung itu sama canggihnya ya. Ya sama canggih lah, lebih tenang. Misalnya di sini juga orang juga di rumah juga aktivitasnya. Iya kan? Cuma di sini intensitas pertemuan ruang-ruangnya mungkin lebih banyak. Iya benar. Menulis ya dunia sendiri ya. Iya. Kalau ya bahasa HR ini dunia kesunyian. Ya dunia sendiri, bukan dunia rame-rame nulis itu. Kecuali kalau kita pengen rame-rame terus ya nggak nulis kan. Benar. Tendra masih mengikuti ini sastra Indonesia, puisi terutama puisinya gitu, penulisnya. Aku nggak terlalu intens lah mengikuti ya, karena juga yang kesibukan yang menumpuk ya. Kesibukan aku juga seperti itu kan, kehidupan di kampung juga. Gak banyak sih puisi-puisi sekarang yang menyentuh aku ya. Jangan marah juga lah yang mudah-mudahan aku sombong. Tapi memang gitu. Ini kalau puisi ini menyentuh ya. Oh menyentuh ini bahasanya kok adiluhung ya. Nah, nanti ditanya juga teori-teori alasannya. Ya maaf ya aku bukan S2 Rusia loh ya. Ya itu aku, misalnya kan keberagaman dalam puisi misalnya kan lebih kok banyak ngejar ke quote kan gitu kan. Puisi kan kayak misalnya kan kayak puisi sebagai Sastrowardoyo itu yang puisi naratif seperti itu. Membaca sebuah puisi utuh gitu kan. Setelah utuh membaca puisi mendapatkan sarkas ya. Bukan sarkas apa? Apa istilahnya? Lupa aku dalam taksu. Itu membaca secara utuh itu. Tapi kan ketika orang menjejali dengan quote dengan itu orang ini kok terlalu cepat untuk menasihati hidup orang lain. Iya. Iya. Padahal Hairil bilang hidup adalah kesunyian masing-masing. Seperti itu. Nah, dari sejumlah ini Mas Men, dari sejumlah komunikasi dengan kawan-kawan baik di media sosial gitu ya, Tendra ada nggak melihat sejumlah teman-teman yang baik yang inilah yang muda terutama ya, yang terlihat memang lebih siap gitu ya, bukan yang bagus ya, aku nggak bilang yang bagus ya, yang tampak lebih siap gitu. Ada Tendra nggak lihat gitu. Siapa ya? Kalau yang sekarang ini, kalau secara usia Godi sebenarnya nggak muda ya, tapi kalau untuk masuk di dia mulai apa? Ya, kalau dia masih pertahankan, nggak terjebak kepada
euforia, dia bisa bagus nanti. Berarti tantangan penulis kita ini euforia ini ya? Iya, di sana kita terlalu cepat misalnya, mau nggak untuk tidak aktif dulu, berani nggak seperti itu, berani nggak untuk pindah ruang, misalnya baik ruang lokasi apa namanya, mapan nih dia di sini, dihancurkan dulu, pergi, untuk membuktikan sejauh mana dia sih berbunyinya itu. Dia terjebak nggak dia? Kalau dia udah terjebak ya dia akan melakukan repetitif, dan itu banyak terjadi. Repetitif itu dia ulangi. Baik, termasuk ini ya, nggak cuma karya tapi juga perilaku gitu. Iya. Kalau udah lakukan seperti itu, dia Indonesia seperti itu. Mulai dari sinetron juga kayak gitu. Episodenya sampai ratusan kan. Nah, itu. Gak penting sih banyak itu karya itu kalau bagiku ya, tapi nggak yang lain. Iya. Tapi sejauh mana satu puisi saja cukup? Hidup nggak? Berapa sih nafasnya? Berapa sih umur dia? Kalau pakai-pakainya bahasanya Gusmu kan, puisi itu kan alamat seorang penyair. Orang kan penyair puisinya mana? Yang diingat orang mana? Iya. Orang baca buku dia dulu baru. Nah, di sana sebenarnya tantangan penyair tuh. Satu puisi aja, hidup nggak puisi? Kan banyak yang kayak Khairil lah gitu, atau Rendra gitu, atau Wiji Tukul atau seperti itu kan, puisi dia bisa mengendap di kepala orang gitu. Itu bukan perkara mudah. Iya, bukan dimuat di Kompasnya gitu kan. Khairil malah pernah dimuat di Kompas. Atau di media Indonesia gitu. Yang puisi pasca kontemporer ya. Aduh, seperti itu. Wah, ini ngomong pasca kontemporer terus, apa sih Tendra melihat fenomena sastra 10 tahun terakhir yang paling menjengkelkan apa sih? Ini terlepas dari suka tidak suka ya, apa yang paling menjengkelkan? Klaim dari individu. Itu meskipun misalnya keluar sekarang kan kasus apa aja bisa ya, kritikus. Orang sangat membranding dirinya. Atau jangan-jangan zaman sekarang ini memang zaman branding, orang berusaha untuk membranding. Aku disarankan misalnya teman-teman bikin quote mula, visi buat apa aku bilang. Kadang-kadang media sosial itu aku kadang-kadang sit post yang nggak penting, yang bikin orang yang nggak akan menghasilkan inspirasi bagi orang. Kadang-kadang aku nggak peduli, misalnya di IG ku followerku segini ya terserah, nggak pernah ngejar seperti itu. Ya, memang. Ya, tapi pada saat tertentu kita ngeluarkan sesuatu yang yang kan, meledak ya. Meledak, itu yang penting. Branding orang cepat itu, aduh, itu yang orang berbagai melakukan itu yang nggak bagus sih bagi karya dia. Bukan soal kejujuran itu ya, tapi penggalian dia terhadap sebuah karya. Bukan soal jujur, itu bukan itu. Kemana dia gali. Itu yang apa? Itu begitulah Mas fenomena. Jadi klaimnya ini ya. Klaim. Artinya Tendra melihat sebenarnya apa ya, keramaian dan problematika sastra Indonesia belakangan ini sebenarnya lebih banyak ke persoalan itu berarti. Jadi dengan bentuk, dengan wujud yang bisa beragam ya, bisa apa saja, tapi sebenarnya ininya ke klaim seseorang ya. Klaim satu kelompok atau bahasanya Bang Saud kan politik sastra lah ya. Itu kan udah lama lah, udah dikaji, diingatkan oleh Bang Saud gitu. Ya, individu. Tendra dan Bang Saud ini cukup panjang ininya ya, usia pertemanannya ya, berarti ya. Ya, di Jogja saya juga dengan Bang Saud kan, dengan Bang Saud salah satunya kan Bang Saud. Karena Bang Saud sendiri pernah cerita, ada 3 orang katanya yang bukan istimewa ya, tapi dia merasa sepenuh hati gitu loh, menjaga 3 orang ini. Gitu. Salah satunya Tendra BP, Dea Anugrah, dan Yasir Daya gitu. Maksudnya itu ininya Bang Saud ketika berhadapan dengan 3 orang ini, dia bersungguh-sungguh gitu. Jadi ketika dia mau marah ya dimarahin aja gitu. Ketika dia tidak suka ya tidak suka aja kayak gitu. Jadi dia melihat dia sendiri memperlakukan itu dengan cara yang tulus gitu. Nah, Bang Saud kan juga melihat salah satu penulis ini kan juga Tendra. Artinya ini di luar personality ya. Tadi saya juga bilang tadi bahwa puisi-puisi Tendra memang puisi-puisi yang jernih gitu. Untuk sastra Indonesia bukan tidak ada, tapi tidak banyak yang memilih jalan itu gitu.
yang ya dia halus, tenang gitu. Nah, kalau saya sih ini menantang Tendra sih menulis puisi yang panjang gitu. Gitu. Karena dia punya risiko sendiri ya, dan artinya keluar dari zona nyaman gitu maksudku. Iya. Tantangan sederhana aja sih, bukan harus menjadi begitu. Nanti puisi panjang jadi puisi esai juga. Bahaya juga kan. Nanti ada catatan kaki segala macam kan. Nanti maksudku, apakah masih sanggup nggak gitu loh. Iya. Gimana ya? Mau bikin puisi panjang gitu ya. Aku belum berpikir lah ke sana, itu malah aku malah berpikir novel malah. Ya, novel apa, tentang apa itu novelnya? Ya nanti jadi lagi. Kalau jadi ada nanti ya ada, kalau enggak ya. Dia harus bertaruh dengan Sunli kayaknya nih. Bukan Sunli. Sunli kan tingkat yang paling dahsyat itu kalau orang Jawa bilang tuh sunya. Kesunyatan. Nomor jati sifat. Kesunyatan. Di atas sunya. Iya, di Jogja juga beberapa teman-teman ini juga tentunya ada apa? Itu juga kehilangan banyak teman-teman di Jogja terakhir, misalnya kayak Mas Cindil. Terus ya kalau secara personal kan saya juga berhubungan dengan Mas Iman kayak gitu ya. Ya cukup berat juga sih kondisi belakangan di Jogja gitu, 2-3 tahun terakhir gitu. Jadi ketika Tendra datang ke Jogja hari ini mungkin akan menemukan Jogja yang agak berbeda itu, baik Jogjanya secara fisik maupun apa namanya intelektual, intelektual dan hubungan antar ini ya personality dengan personalnya gitu. Karena memang mungkin ini juga ya usia kita kan sudah dia masih bukan bapak-bapak sih, sayang bapak-bapak. Ya masa apa namanya, setiap generasi itu kan punya masanya masing-masing. Lagian keterhubungan saya dengan cara pertemuan secara fisik dengan generasi untuk di Jogja generasi sekarang ini kan jarang gitu kan. Dan mereka punya tantangan, mereka sih lebih berat lagi sebenarnya daripada generasi kita. Ya. Jadi tiap zaman tuh, tiap generasi punya problem masing-masing. Punya masalah masing-masing, punya kesunyian masing-masing ya. Kesunyian lagi ya. Ya seperti itu. Belakangan ada sering nggak interaksi dengan siapa gitu? Dengan yang muda? Jarang lah ya. Jarang, saya bukan orang populer lah ya. Atau sibuk DM-an. Ya. Jangan sibuk DM-an. Yang dihubungi itu, yang dikejar-kejar itu bisa orang-orang yang populer gitu. Yang followernya banyak gitu. Siapa tahu ada yang tiba-tiba, Mas saya ini Mas. Saya juga misalnya kalau untuk belajar puisi bareng itu saya juga lihat juga lah orangnya. Ngontak ada, misalnya ada ngontak. Masih kan lihat juga orang itu. Dari dia cara ngetik dia tulisan ini, dari dia mengajukan pertanyaan ini, ngerti ini orang ini serius nggak. Yang terakhir saya mau misalnya untuk diskusi dan belajar tuh ya sama si Godi Usnat ini. Godi misalnya dulu kan, misalnya waktu dia di sini kan saya ngajak bareng lah, jalan bareng yuk, kenalkan sama ini. Iya nih dia ini perlu gibah deh ya, kayaknya saya juga nggak tahan deh. Menggibahkan Dea dan Tendra ini nanti akan masuk di Kulit Pelabuhan. Sabar akan ada di Kulit Pelabuhan beberapa seri nih. Ada Tendra dan Dea, Tendra dan Sunli gitu. Ini dua. Tapi ya salah satu ini ya anak muda, Dea ya salah satu anak muda yang memang apa ya masih sangat muda ketika bertemu dengan Mas Tendra ya. Dia ngebir bareng, dia di kos yang yang agak serem ya kalau sekarang kayak dia melihatnya. Mungkin nggak berani lewat situ dia. Ya, dulu ada Rozi, ada itu. Anak-anak muda yang pada saat itu menarik kan, saya membaca oh ini anak ini sungguh-sungguh gitu. Oh, anak ini sungguh-sungguh. Ini Rozi nggak pernah kontak? Jarang Pak ya. Jarang, saya juga misalnya ngontak orang itu saya jarang misalnya apalagi di kampung kan. Misalnya kontak jarang Pak. Dia juga jarang. Jarang, nggak terlalu. Jangan, aku kan nggak mau jadi nanti ganggu apa aktivitas
Siapa tahu abang lagi di jalan Tansis nih gitu. Kehabisan bensin ya. Sini dong. Itu horor itu. Iya, aduh. Iya iya. Sekarang juga sudah sangat tumbuh dengan ini ya, dengan teman-teman ini juga tumbuh dengan apa? Ya kayak Rozi di Malang dengan aktivitas dengan sejumlah kawan-kawan di sana, dia di Jakarta dengan sibuk pekerjaannya. Jadi ya mungkin Jogja hari ini ya memang berganti generasi sih Mas Men. Yang bertahan di Jogja ya memang pada akhirnya ketika yang memilih di Jogja. Ya saya dengan beberapa kawan-kawan misalnya. Dengan Muklis misalnya, saya dengan Muklis Amrin itu kan teman yang satu teman main gitu. Nah, hari ini juga hampir setahun sekali aja kami tidak ketemu gitu. Jadi sudah berbeda apa ya, lingkungannya berbeda, aktivitasnya berbeda gitu. Jadi apa ya, tuntutan kehidupan sehari-hari. Iya bisa jadi begitu. Ya kita nggak mungkin, kalau dulu kan masa-masa kita memang penyairnya agak romantik penyair masalahnya Mas. Jadi dia merindukan momen-momen begitu, main poker kayak gitu kan. Ya saya masih merindukan itu sih. Memaksa Irwan Bajang jongkok. Terus Andika dengan karma palenya. Habis itu dia diam sampai pagi karena kakinya sudah bengkak. Dia anugerah yang selalu disorientasi, yang nggak tahu jalan. Nggak tahu jalan. Selalu salah kalau minta tolong dibeliin apa gitu. Itu kacau itu. Beli amplop bisa salah loh. Beli apalagi dia sudah jalan sama Rozi. Nanti di jalan sampai di mana gitu dia nanya dulu. Tadi beli apa tadi Bang? Gitu. Seru ya. Iya ya. Tiap zaman punya kisah-kisah tersendiri. Tapi punya cerita lucu gak sih Mas? Cerita lucu punya gak sih? Cerita lucu. Yang mana nih? Apa aja. Nanti sebelum ditulis di kulit pelabuhan. Iya. Cerita lucu tentang apa ya? Monceng cewek gitu misalnya dia ketinggal. Ingat nggak? Teman nanti marah lagi ya. Biasanya lagi aku berkelahi. Alah, tulis berkelahi ketemunya ketawa juga. Aku sudah siapkan panggung loh padahal untuk berkelahi beneran ini. Karena dua-duanya tiba-tiba mengontakku. Temanmu ini kayak gitu. Mas Men kan juga ngontak ini toh. Ini orang ini gimana nih? Ya tahu itu cara menyayangi ya. Ya teman-teman itu pada punya emosi yang meledak. Ya teman-teman, tapi nggak sampai itu menariknya ya. Aku juga orangnya emosional juga. Tapi ya selesai. Bukan suatu dendam yang diperpanjang. Itu manusiawi lah. Tapi kan sekarang ini bagaimana kecerdasan emosional. Bahasanya kayak bahasa motivator. Tapi aku memang kalau misalnya aku marah ya marah juga. Sundi seperti itu juga. Orang meledak aja. Iya, tapi itu ada dua kisah legendaris di Jogja itu yang tidak bisa dilupakan. Kalau ketinggalan cewek itu memang goblokan dia. Terlalu bersemangat ya, bukan goblok ya. Sendiri mungkin terlalu semangat ya. Terlalu wow. Aduh. Lupa. Ini menarik. Tapi ada rencana punya buku lagi Mas Men? Puisi. Pengen, ada rencana. Aku punya rencananya sih tahun depan bisa, tapi karena juga ada kesibukan ya, jadi nggak tahun depan ini. Kemungkinan jadi, tapi bulannya itu aku sih awal tahun ini pengen. Ternyata aku ada pekerjaan juga kan. Ya aku sampaikan dulu lah. Tapi sudah ada siapa toh? Sudah ada sejumlah puisi yang sudah siap berarti ya. Ini puisi terbaru Bang Tendra BP nih. Botol Kosong, terbit di JBS tahun 2017 akhir ya. Iya. Nah, berarti kita masih menunggu setahun 2 tahun ke depan akan terbit buku barunya. Nah, teman-teman bisa pesan di JBS bukunya. Ya karena ini yang masih ada soalnya. Kalau yang 2 buku pertama kan sudah nggak ini ya. Apa? 2 buku pertama kan sudah nggak dijual. Tapi nggak tahu manusia utama ini mau aku terbitkan lagi. Terbitkan ulang, tapi nggak tahu juga sih. Apa? Kenapa gitu? Ya orang banyak minta perbaikan. Oh belum. Oh rasanya memang masih ada ini. Ada yang pengen membaca, bukan karena apa-apa. Ada yang pengen membaca. Untuk menghargai pembaca itu penting kan. Meskipun 1-2 orang kan gitu. Aku mau menerbitkan puisi juga sebenarnya menghargai pembaca. Meskipun pembaca itu bukan sebanyak yang selebgram lah ya.
cuma 2-3, ya udah. Menghargai. Oh dia, karena dia menghargai, ya aku hargai juga. Bukan aku misalnya menerbitkan puisi dengan orientasi misalnya penghargaan, enggak ya? Nggak ada itu. Ya kalau dapat sih paling itu efek samping doang. Iya, iya. Tapi nggak tertarik itu misalnya kayak DKJ kan baru ada lomba puisi kemarin, manuskrip puisi. Nggak, tertarik, kan? Untuk puisi aku nggak berambisi ya, bukan aku nggak mau berkompetisi. Misalnya di fotografi aku kompetisi fotografi. Di puisi Di malah jurnalistik aku mau berkompetisi. apa yang bikin begitu dengan puisi? Terlalu tulus atau memang patah hati atau apa itu masalahnya? Bukan masalah tulus patah hati ya. Terlalu sayang. Nanti gini, aku udah bilang bahwa puisi adalah ruang yang untuk membangun perspektif aku terhadap. Ntar lagi nih Om Ten Pak Uwo nih. Ya, Halo. iya, ini penting nih nak soalnya nih. Nah, gimana tadi puisi Mas Men? Membangun aku perspektif. Tadi kita terputus obrolannya sebentar tadi Mas Men karena baterainya habis. Nah, tadi soal ini apa tadi? Gimana sih Mas Men memandang puisi gitu, dan memperlakukan puisi gitu. Oh, memperlakukan puisi. Aku ya balik lagi tadi ya, kena agak repetitif lagi ya. Ya pertama, puisi itu kan seni penulisan tertua di dunia. Dia juga sains juga. Nah, itu pertama. Soal puisi. Ya dia sains kan, dipelajari di perguruan tinggi kan. Orang bahkan ada mendapat gelar doktor. Bahkan Profesor Rahmat Joko Pradopo itu kan juga doktor puisi. Ya, itu kan. Ya, kalau di Jogja kan dia kan salah satu. Biar akrab. Ya, akrab. Itu. Jadi pelajari itu seni penulisan tertua di dunia. Kemudian dia juga mengajarkan banyak hal yang terutama tentang perspektif ini. Mengolah perspektif, bagaimana sudut pandang. Nah, kekuatan puisi itu sebenarnya bukan sekedar di kata-kata. Bukan cuma bermain kata-kata, bukan itu. Kalau bagiku sih ya, aku lebih suka bagaimana sudut pandang dari sebuah puisi. Misalnya temanya cinta kan udah kayak cinta dan tai itu ada di mana-mana lah, karena persoalan udah purba. Tapi bagaimana sebuah puisi cinta itu bisa menjadi dengan sudut pandang yang berbeda, kan itu yang menariknya kan. Itu yang selalu baru seperti matahari gitu. Dia udah tua, setiap pagi kita menemukan yang baru kan itu. Tuh, mengubah sudut pandang. Kemudian juga bagiku sih bisa mengolah keberanian gitu. Aku menjadi tidak takut ketika meledak. Aku tidak takut pada siapapun. Tapi aku menghormati manusia. Tapi aku tidak takut pada manusia. Ada puisi yang dihafal nggak? Hah? Ada puisi yang dihafal, satu puisi. Luntok Love boleh dibaca. Oh. Ada yang ingat nggak? Aku baca puisi Jogja aja ya. Oke. Desember Jogja. Oke. Ini kebetulan kan Desember juga kan. Ini Desember Jogja. Desember mendung nih, Iya. Desember kelabu. Nah, kita mungkin ada yang kangen juga Tendra baca puisi. Tendra ini di Jogja masih sangat kurus ya, tapi sekarang ketika dia balik lagi ke Jogja sekarang, tubuhnya semakin membesar. Ini dia. Oke, coba kita tunggu. Langsung ketemu dia. Desember Jogja. Buku, gagasan asing, berbagi marah dan senyum, dan panggilan seluler. Malam dimulai, seakan tak ingin berakhir. Hening sesaat, lalu bersih lampu pada mata dan jalan, dan manfaat baru. Hotel, kopi shop, barbershop. Di bawah angin naik dingin, Kali Code masih mengalir pelan, seperti langkah abdi dalam sepuh. Alunan gending gaib melewati tidur berjalan sejarah. Pelancong hanya tertawa, bakpia dan foto bersama, kebahagiaan batin medsos mereka. Barangkali
Matahari esok masih mengarahkan pandangannya pada kuku tangan, memberi rasa hangat pasir selatan. Barangkali matahari esok masih membuka mata yang lelah. 2017. Oke, semoga matahari esok masih membuka mata yang lelah, gitu ya. Quote-nya ya. Iya, iya. Barangkali matahari masih membuka. Itu quote, iya, itu quote dari Mas Tendra. Oke, Bang Tendra, Mas Men, terkait tadi obrolan kita soal puisi, soal teater dan segala macam, apa yang bikin Mas Men tetap bertahan dengan ada di lingkungan itu, gitu. Meskipun sekarang bekerja jadi jurnalis, gitu ya, tapi tetap apa, puisi masih menjadi apa ya, bagian yang tidak bisa ditinggalkan, gitu ya. Iya, nah. Itu naluri ya sebenarnya. Saya sebenarnya sudah mau menghentikan ya ketika saya pulang kampung itu, sama menjadi petani saja lah. Kata-katanya dengar-dengar mau jadi anggota dewan juga dulu. Oh, itu jauh sebelum itu. Oh, benar tergosip gitu ya. Iya, iya. 2012 saya pulang itu udah habis acara apa ya, What is Poetry itu ya, pertemuan penyair 5 benua ya. Saya udah mau berhenti aja lah, mau nulis puisi. Jadi petani, jadi orang kampung biasa saja. Tapi ya puisi itu terus memburu kan, memburu. Mungkin inilah sesuatu yang dipelajari dalam, gitu, sangat mendalam. Itu ya dia tetap tersimpan, nggak mungkin lah. Ya kayak dalam bela diri itu kan, dalam ilmu silet misalnya, salah satu kan ada istilahnya tempatku itu di Binang itu kan, mendarah mendaging lah. Kalau sudah mendarah mendaging itu susah. Sudah menjadi bagian. Iya, bagian udah mendarah mendaging. Dia kan latihan jurus, latihan itu kan tersimpan di memori tubuh. Nah, nanti ketika dia keluar sendiri. Ya, misalkan refleks ini misalnya dipukul orang, meskipun tidak semua jurus yang dikeluarkan itu akan, tapi kalau udah mendarah mendaging itu dia akan keluar. Karena proses latihan ini yang ditempa selama lebih kurang 14 tahun aku di Jogja waktu itu. Oke, 14 tahun. Iya, jadi kalau sesuatu hal yang sudah mendarah mendaging itu mungkin tidak akan bisa mustahil dicabut kulitnya, tulang-tulangnya itu masih ada puisi di situ ya. Wah. Apa yang pernah kita sentuh bersama akan menyentuh kita saat sendirian. Quote-nya bagus. Quote lagi kan keren kok. Mas Men, ini latar belakang ini. Tinggal, lahir dan tumbuh di mana? Ya. Halo, Bang. Ini ada Simba lebih dekat. Halo. Sampai, Tendra. Kemarin aku nyampe. Ini ada Simba datang. Ada Anis. Halo Anis. Iya, siapa? Aduh. Halo, Anis. Silakan. Masuk dapat sepatu. Nah, aku lagi panggil itu tegal servis. Komputerku nggak mau kan. Oh, nggak mau rusak lagi? Iya. Komputernya. Iya. Ini Anis, udah lah kita nggak ketemu dengan Anis. Anis Manto. Oke, nanti kita wawancara juga dengan Anis Manto di satu waktu ketika beliau sudah bisa dirayu. Ini apa sih? YouTube. Oke, terima kasih. Tena belum tadi cerita, aku lupa. Iya. Masa kecilnya. Potong dulu. Sebentar. Jangan kepanjangan, nanti diedit digabung. Masa kecil gua apa ya? Lahir di mana? Ya, aku lahir mungkin 1000 tahun yang lalu. Bulannya bulan Mei, sebelum Mei. Kalau mau ngasih aku kado. Oh, Taurus ya? Bukan Taurus ya? Usianya 1000 tahun, tapi ini sudah tahun ke-1000. Iya, 1000. Ya, aku sama dengan Simba ini. Seumuran aku. Seumuran. Ya? Seumuran. 1000 kami sama 1000 tahun yang lalu. Terima kasih. Ya, kalau bulannya bulan Mei. Mei tanggal 10. Tanggal 10 mau ngasih kado boleh. Mau nyantet aku juga boleh. Tanggal 10. Tapi janganlah, kita damai ya, janganlah. Itu konflik itu nggak bagus. Iya. Ya, kita peace aja lah ya. Masuk, silakan Anis. Terus SD di SD aku kan, orang tua aku kan satu tentara TNI AD zaman Orba, ibuku guru SD, ya hidupku berpindah-pindah.
Oh, lahir bukan di ini Bukan berarti di ya? kampung. Aku Bukan di lahir Sumbar di ya? Bangkinang. Oh, iya. Ada Bapakku- puisinya itu Bang Kinang tuh. Hah? Ada puisi Bang Kinang kan? Ada. Aku lahir di asrama anak kolong. Oh, iya. Canggih. Anak kolong gitu. Anak kolong. Jadi ya pindah-pindah hidup. Ya, itu SD pindah-pindah. Jadi dari kebiasaan ya udah biasa Berpindah-pindah. Bertualang ke lain hati juga. Iya, ke lain hati juga. Lain hati cie. Lain hati dicampakkan terus. Wah, ini menarik nih. Ah, Udah. janganlah itu, Mas. Tidak, itu tidak menginspirasi gitu. Tidak memberikan pencerahan itu. Kayak saya live aku nanti. Oke, Mas Men. Ya. Ini dulu pembicaraan kita. Siap, Karena ini siap. sudah pindah ke lain hati ini sudah Iya. perih nih, perih. Perih. Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Terima kasih, sukses selalu Mas Men. Iya, sama-sama. Terus menjaga darah dan daging puisi tadi itu. Siap. Besok Simba ya gilirannya.